Jadi saya ulangi seperti ini, bagaimana kita tetap, lalu kemudian kita menangkap, lalu kemudian kita mengerti, lalu kemudian kita percaya, lalu melahirkan ketaatan. Kalau kalian masih ingat, saya menyebutkan itu di Yohanes 8, bahwa percaya itu karena mengerti. Paham maksud saya? Mengerti karena kita menangkap. Menangkap itu karena kita tetap. Makanya orang yang tetap di jalanku, yaitu tetap mengikuti, tetap dalam firmanku, mereka akan mudah menangkap firmanku. Makanya Yesus berkata, apa sebabnya engkau tidak mengerti bahasaku? Karena engkau tidak menangkap. Mengapa engkau tidak menangkap? Karena engkau tidak tetap. Karena kita tidak mengerti, maka menjadi tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita taat? Saudara bisa mengerti di sini? Itu yang saya sebutkan minggu lalu di Yohanes 8, 43, 45, 31. Itu semua di Yohanes 8. Jadi kalau kita pahami di sini, penting sekali ketaatan itu. Bukan, maksud saya penting sekali kita percaya supaya melahirkan ketaatan. Saudara ingat apa yang disampaikan Petrus ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalan. Simon berkata seperti ini, Tuhan, semalam-malaman kami telah menebarkan jala, gak ada ikan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Itu bicara apa? Aku akan taat. Lalu di bahasa berikutnya, setelah mereka melakukan, setelah taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Setelah taat, karena sebelumnya mereka percaya. Paham maksud saya? Saudara mungkin ingat yang dikatakan janda di Sarfat, sekarang aku tahu. Sebelumnya belum sempurna dia tahu. Makanya ketaatannya beralasan. Kalau ketaatan kita sempurna, nggak ada alasan, saudara. Mari kita ke 1 Raja-Raja 17. Apa masalah si janda di Sarfat? Masalah dia adalah belum tahu sepenuhnya siapa itu Elia. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Berarti sebelumnya belum sempurna dia tahu. Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Ini menjadi dasar bagi perempuan itu untuk taat. Sama seperti Petrus, karena engkau yang menyuruhnya. Karena Petrus tahu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Yohanes 6, Petrus berkata, engkau yang kudus dari Allah. Karena Petrus mengenalnya seperti itu, maka Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Paham maksud saya? Lalu perempuan ini juga berkata di 1 Raja-Raja 17 itu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kalau dia percaya ini, maka berikutnya tentu perempuan ini tidak beralasan untuk taat. Mengapa? Karena perempuan ini tahu bahwa firman Tuhan di mulutnya. Kalau firman Tuhan di mulutnya, apapun yang diucapkannya itu pasti jadi. Kalau kalian percaya bahwa firman Tuhan itu ditaruh di mulut papamu, maka yang harus kau posisikan adalah supaya engkau ada di frekuensi yang tepat untuk menangkap, untuk mengerti, untuk percaya, kemudian taat. Kita
kita harus ada di posisi itu. Karena sebelumnya, mari kita lihat mundur dulu di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Karena sebelumnya perempuan ini taat saat Elia berkata, ambil bagiku air. No problem, air mudah. Tapi bagaimana dengan perintah Elia, ambil bagiku roti? Harusnya perempuan ini sama taatnya. Yang menjadi problem dari perempuan ini, ada cara berpikir yang sudah terbentuk, yang menjadi batu sandungan untuk taat. Karena dia sudah berpikir sebelumnya bahwa tepung itu hanya cukup untuk anaknya dan dirinya, sesudah mereka makan mati. Itu menjadi keyakinannya. Lalu Elia berkata, tidak, buat dulu bagiku, baru buat bagimu. Supaya apa? Supaya ketaatan ini tidak mengikuti cara berpikirmu. Karena kalau ketaatanmu mengikuti cara berpikirmu, kau akan mati setelah makan, dan tepung itu tidak akan berganda. Tapi kalau engkau buat dulu bagiku, artinya itu tidak mengikuti cara berpikirmu, maka tepung itu tidak akan habis-habis. Ketaatan perempuan ini membuat tepung itu tidak akan habis. Jadi kalau kita lihat apa problem dari perempuan ini untuk taat, dia belum tahu sepenuhnya kalau firman Tuhan itu ada di mulut Elia, sehingga dia memegang keyakinannya di pikirannya itu bahwa tepung itu cukup untuk mereka, lalu mereka mati setelah makan. Saudara, saya mau kita bandingkan dulu ketaatan perempuan ini dengan ketaatan burung gagak. Mari kita mundur dulu. Ayat yang keempat di pasal yang sama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Karena janda itu juga diperintahkan Tuhan. Aku sudah memerintahkan seorang akan memberimu makan. Sebelumnya Tuhan juga sudah memerintahkan burung gagak. Tapi mari kita lihat mana yang lebih taat. Yang diperintahkan Tuhan ini. Yuk kita lihat. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak, ini musim kemarau, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sulit bagi burung gagak nggak memakan daging, saudara. Sulit bagi burung gagak membawa daging dan nggak memakannya. Karena burung gagak di musim kemarau lebih sadis makan daging. Tapi kalau kita lihat di situ pagi dan petang, tak satu pun perintah Tuhan diabaikan burung gagak itu. Tak satu pun. Dan burung gagak tidak mengeluh, nanti bagi kami apa Tuhan? Ini musim kemarau. Tidak, saudara. Mari kita bandingkan ketaatan burung gagak ini dengan janda di Sarfat. Makanya tidak heran, saudara, kalau kitab suci selalu berkata, belajarlah kepada binatang. Ayub berkata seperti itu. Mari kita lihat dulu. Ayub pasal 12 ayat yang ke-7. Ayub pasal 12 ayat yang ke-7. Tanpa kita sadari, saudara, ketaatan menjadi problem bagi kita. Kadang binatang lebih baik.
Saya tidak mengatakan sendirian di sini, firman Tuhan juga mengatakan. Jadi ada dua saksi di sini, saudara. Sehingga saudara nggak memarahi saya. Ayub 12 ayat 7. Sudah? Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Coba mari bandingkan burung gagak dan janda di Sarfat ini. Kalau kita membandingkan masalah ketaatan, tentu kita pilih burung gagak. Karena dia tidak pakai alasan, setia pagi dan petang. Paham maksud saya? Bagaimana kalau kita bandingkan keledai dengan Bileam? Mana yang lebih baik hatinya? Sorry kalau saya berkata begitu ya. Keledai itu sampai dipukuli oleh Bileam karena nggak mentaati perintahnya. Sampai keledai itu berkata, saudara, kapan aku tidak setia kepadamu? Karena keledai udah melihat ada malaikat di depan. Bileam tertutup matanya karena upah, saudara. Dia tidak melihat lagi ada malaikat di depannya. Ketajaman rohnya menjadi tumpul. Saudara, mari kita bayangkan dulu ikan paus dengan Yunus, mana lebih taat? Yunus dilempar ke laut karena tidak taat. Dan ikan paus itu setia membawa Yunus di perutnya untuk tidak dicerna. Karena 3 hari dimuntahkan, saudara. Lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tapi tidak pernah khawatir kayak kita. Tetap diberi Bapa makanan. Kita begitu khawatirnya. Tidak heran Ayub berkata, mari belajar kepada binatang, mari belajar kepada burung di udara. Apa problem kita paling banyak dibandingkan yang tadi? Ketaatan, saudara. Karena ketaatan itu ketaatan itu seringkali banyak batu sandungannya. Yesus berkata dia mau naik ke kayu salib, Petrus mencegahnya. Maka Yesus berkata, engkau batu sandungan. Karena ketaatan itu yang menggagalkannya batu sandungan. Paham maksud saya? Dan itu pikiran kita, saudara. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Maka problem kita dibanding dengan yang tadi di pikiran kita, membuat kita untuk taat selalu tersandung. Paham maksud saya? Petrus coba mencegah Yesus ke kayu salib, dan Yesus berkata, engkau tidak boleh menjadi batu sandungan bagiku. Aku akan naik ke kayu salib. Karena naik ke kayu salib itu ketaatan, saudara. Paham maksud saya? Jadi kalau kita lihat di sini, ketaatan itu sangat penting bagi kita, karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu membawa kita ke alam mujizat. Setiap hari kita ada di zona itu, saudara. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, ada di zona itu. Paham maksud saya? Makanya kalau kalian mengingat apa yang saya sampaikan minggu lalu, apa sih ketaatan yang saya suruh untuk kau lakukan? Engkau harus pastikan engkau tetap di jalanku, tetap di dalam firmanku. Nah, kalau itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang ada dalam zona atau alam mujizat itu. Bisa amin 2 kali. Bukan saja alam mujizat yang saya sebutkan tadi, karena kita sudah melihat bagaimana Simon dengan menangkap ikan, bagaimana janda di Sarfat, bagaimana roti yang mengganda, itu semua adalah ketaatan. Saya ingin membagikan juga tentang bagaimana ketaatan itu adalah membawamu ke tempat Allah menyediakan. Mari kita ke Kejadian 22. Kejadian 22, ketaatan juga membawamu ke tempat Allah menyediakan. Coba mari kita lihat Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Jadi ketaatan membawa kita ke alam mujizat, ketaatan membawamu ke tempat Tuhan menyediakan.
Ayo mari senangi ketaatan, saudara. Untuk menyenangi ketaatan dan life, perlu kita pastikan percaya kita. Paham maksud saya? Perlu kita pastikan percaya kita. Nah, mari coba kita baca Kejadian 22 ayat 1. Sudah sampai semua? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada alasan. Lihat di situ. Padahal boleh dong Abraham bertanya di situ. Karena ini bukan karakter Tuhan. Selama ini yang dia tahu korban itu ya binatang, bukan manusia. Itu pun anakku yang tunggal yang memang diberikan Tuhan kepadaku di usia tuaku. Ini Allah atau bukan ya? Tidak ada alasan. Jadi jangan kita bilang bahwa binatang itu lebih taat dari manusia. Tidak, Abraham. Ketaatan kita dibanding dengan makhluk yang lain lebih hebat, saudara. Kau nanti akan lihat. Paham maksud saya? Nanti kita lihat. Jadi kita jangan merasa rendah diri dulu ketika kita membandingkan tadi. Itu bagi mereka yang tidak taat. Paham maksud saya? Tapi mari kita lihat Abraham. Kalau kita renungkan, ini tidak mudah, saudara. Mentaati ini tidak mudah. Makanya kalau kita membaca seperti ini, jangan lewatkan gitu saja. Atau sambil tersenyum. Lebih cocok menegangkan, ya, menegangkan. Bukan senyum membaca ini menegangkan, saudara. Karena Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini bukan hal yang mudah. Tapi mari kita lihat Abraham tanpa alasan langsung taat. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Hari ketiga cukup bagi Abraham sebenarnya untuk berubah pikiran. Karena selama 3 hari Tuhan gak meneguhkannya. Kalau seperti ini, ya maunya Tuhan teguhkan dong. Karena ini gak lazim. Tapi Tuhan tidak meneguhkannya. Bisakah kita pahami? Tuhan tidak meneguhkannya, tapi Abraham tetap percaya itu adalah perintah Tuhan. Paham maksud saya? Ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Sorry, ayat yang keempat sudah kita baca? Sudah, oke. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara tahu kenapa mereka disuruh tinggal? Ingat pernah apa yang saya bagikan? Karena keledai tidak boleh naik ke gunung. Domba ya. Paham maksud saya? Karena keledai itu sifat Ismail. Lakumu seperti keledai liar. Saudara bisa paham maksud saya? Yang suka menyikut saudaranya, yang suka menghakimi saudaranya, bertengkar, berkelahi, itu sifat Ismail, seperti keledai liar. Nggak boleh naik ke gunung, atau tidak boleh naik ke tempat Tuhan menyediakan. Makanya kalau kita punya karakter seperti keledai liar, keturunan Ismail itu, dan engkau tidak diberi akses naik ke gunung itu, saudara. Engkau di kaki gunung. Paham maksud saya? Harus kita pahami siapa yang ada di gunung itu. Domba, bukan keledai. Kita adalah domba-domba, kawanan domba Allah. Paham maksud saya? Yang diberi akses ke atas gunung itu. Paham? Beri respon dulu.
Itu sebabnya siapakah domba itu? Mereka yang berkarakter orang yang taat. Paham maksud saya? Keledai tidak boleh naik ke atas, tinggal di sini. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara bisa melihat Abraham tetap teguh dengan keyakinannya bahwa itu perintah Tuhan. Paham maksud saya? Dia tidak bergeser, saudara. Dia tetap teguh. Paham? Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Beda perintah Tuhan, beda suara Tuhan, tapi Abraham tetap tahu itu Tuhan yang sama. Saya berdoa supaya kita ada di ketajaman. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara lihat ada kata menoleh di situ. Itu di bahasa Inggrisnya itu bukan menoleh tapi behind him. Itu di belakang. Bukan menoleh, kalau menoleh bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi di bahasa Inggrisnya itu behind him, itu di belakangnya. Mengapa disebut di belakangnya? Karena sesungguhnya itu punya dua arti bagi kita. Yang pertama itu merujuk kepada korban Kristus yang adalah domba Allah. Itu sudah dikorbankan sebelum dunia ada. Karena di belakang itu sebelumnya. Paham maksud saya? Jadi korban Kristus itu yang adalah domba Allah yang sejati itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi ingat saudara bahwa Yesus itu sudah dikorbankan sebelum dunia ada. Mari kita lihat dulu kitab itu. 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa ia ini? Domba Allah, Kristus. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kalau kalian lihat ayat 20, mungkin kan berpikir ini Yesus. Tapi kalau kita lihat di ayat 19, itu korbannya, saudara. Coba kita lihat ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Itu berarti korban Kristus yang adalah domba Allah. Paham? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi itu sudah ada sebelum dunia ada. Makanya Abraham menoleh ke belakang. Bisa paham maksud saya? Jadi korban Kristus itu sudah ada sebelum dunia ada. Sehingga kita bisa kasih catatan merah di situ apa? Bahwa Kristus dikorbankan bukan karena dosaku. Karena aku korban Kristus sebelum dosaku ada. Makanya korban Kristus itu tidak melulu hanya bicara tentang dosamu, dosaku, itu jauh lebih besar. Karena sebelum engkau berdosa, korban itu sudah selesai. Paham maksud saya? Oke, baik. Jadi yang pertama kata menoleh itu bicara bahwa korban Kristus
itu sudah selesai sebelumnya. Paham maksud saya? Yang kedua, kenapa Abram menoleh ke belakang? Itu yang kedua, karena semua yang engkau butuhkan sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Makanya dikatakan kalau kau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Bahkan firman Tuhan berkata, sebelum engkau meminta, Bapamu sudah tahu. Karena semua, katakan semua, itu sudah tersedia sebelumnya. Paham maksud saya? Itu dua arti yang membuat Abram menoleh ke belakang. Yang pertama, bahwa korban Kristus itu sudah ada sebelumnya. Jadi dia tidak mati hanya karena dosamu, karena sebelum engkau berdosa dia sudah mati. Paham maksud saya? Yang kedua, semua yang kita butuhkan, semua yang perlu bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, itu sudah ada sebelumnya. Bisa mengerti? Di dalam Kristus katanya segala berkat rohani, kata segala berkat rohani di dalam Kristus sudah dikaruniakan, dan itu sudah ada sebelumnya. Bisa paham maksud saya? Mari kita lanjutkan kembali Kejadian 22. Saya akan masuk ke tempat Tuhan yang menyediakan. Saya mau kita fokus di situ. Jangan lupa bahwa tujuan saya itu. Kita lihat di ayat yang ke-14. Perhatikan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh itu adalah tempat, saudara. Katakan Jehovah Jireh itu tempat. Nah, kalau kita lanjutkan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang disediakan Tuhan itu sudah ada sebelumnya. Paham maksud saya? Sudah tersedia sebelumnya. Dan ingat, tempat Allah menyediakan itu adalah sebuah tempat. Katakan sebuah tempat. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita mau pergi ke Brastagi, kita tahu naik apa, lewat jalan apa. Karena Brastagi itu tempat natural, lahiriah. Demikian juga kalau Allah menyediakan itu sebuah tempat, engkau harus tahu kemana perginya. Makanya keledai tidak bisa naik ke situ. Keledai tidak bisa naik ke situ. Paham maksud saya? Karena itu sebuah tempat. Nah, menuju ke Brastagi kita tahu naik Sinabung. Arahnya lewat Pancur Batu ke Sibolangit ke Brastagi. Nah, kalau kita mau ke gunung ini, itu bukan tempat lahiriah lagi, atau kita pergi ke Gunung Moria di Israel, bukan. Ini tempat rohani Allah menyediakan. Kita hanya bisa naik ke situ oleh ketaatan. Nama busnya ketaatan, nama jalannya ketaatan. Engkau akan sampai ke gunung itu. Jadi kalau kita mau sampai di tempat Allah menyediakan, nama bisnya itu ketaatan, nama jalannya ketaatan. Bisa Pak? Makanya ayo mari senangi yang namanya ketaatan. Engkau akan dibawa ke tempat itu. Mari senangi mulai hari ini. Jadikan hidupmu, gaya hidupmu. Paham maksud saya? Jadi Tuhan menyediakan itu tempat. Bisa mengerti? Mari kita mundur di ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, garis bawahi, telah ku ketahui sekarang itu proses. Makanya Tuhan mencobai dia. Paham maksud saya? Jadi ketaatan itu sebuah awal dan akhir.
Kalau kita mau sampai ke tempat beras tagi yang kita sebut tadi, tentu kita ada awal dan akhirnya. Paham maksud saya? Nah, untuk sampai di tempat Allah menyediakan, ketaatanmu itu harus ada akhirnya. Jadi bukan hanya di awal kita taat, atau di tengah jalan kita taat, kita harus akhiri ketaatan itu dari awal sampai akhir. Paham maksud saya? Kalau di bahasa Inggrisnya ini disebut explicit obedience. Paham maksud saya? Beri respon amin 2 kali. Jadi ketaatan yang Tuhan maksud untuk sampai ke gunung itu adalah tuntas. Awal dan akhir. Kita nggak sampai ke beras tagi kalau sampai Simbol Langit aja. Walaupun arahnya benar. Paham maksud saya? Kita harus pastikan sampai ke gunung itu. Bagaimana sampai ke gunung itu? Ada prosesnya. Makanya Allah berkata, telah ku ketahui sekarang. Karena proses yang dilihat Allah kepada Abraham itu selama 3 hari, dia sampai ke gunung itu. Paham maksud saya? Itu sebabnya saudara perhatikan saya baik-baik. Yang boleh ke gunung itu hanya domba. Domba itu adalah simbol ketaatan. Makanya di tempat itulah juga Yesus disalibkan. Di tempat yang sama Yesus disalibkan. Ngerti maksud saya? Karena yang hanya boleh ke gunung itu adalah domba yang sama dengan taat. Bukan setengah taat, tapi awal sampai akhir dia selesaikan. Di tempat yang sama itu Yesus disalibkan. Di tempat yang sama juga Bait Suci Salomo dibangun. Di tempat yang sama, di daerah itu. Ini simbol-simbol ketaatan. Kalau kita tidak membangun sebuah gaya hidup ketaatan yang tuntas, jangan harap kita sampai ke gunung itu. Di puncak gunung itu, bukan di tengah atau di lereng atau di kaki, saudara. Jadi ketaatanmu harus tuntas. Explicit obedience. Kau akan sampai di area itu yang namanya tempat Tuhan menyediakan. Bisa mengerti? Nah, coba dulu lihat di situ. Telah ku ketahui sekarang. Saudara, ada yang perlu kita perhatikan di kata telah ku ketahui sekarang setelah yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya ini indah sekali kalau kita pahami. Dengarin saya. Ini kan sebenarnya perkataan manusia, yaitu janda di Sarfat. Janda di Sarfat telah ku ketahui sekarang. Biasanya ini adalah perkataan kita kepada yang ilahi. Baik kepada Yesus, baik kepada nabinya, baik kepada Papa, baik kepada Tuhan. Kita dalam kekurang taatan kita berkata, ya Allah, telah ku ketahui sekarang. Karena Tuhan itu nggak pernah nggak tahu. Ini biasanya ketika kita menguji yang ilahi. Sama seperti janda di Sarfat menguji Elia. Sama seperti Petrus menguji Yesus. Telah ku ketahui sekarang. Haleluya. Saudara, bisa nggak saudara renungkan sebentar bagaimana Allah seolah-olah belum tahu sebelumnya? Kalaulah Allah mengatakan seperti ini, menurut kalian ini pura-pura? Oh, tidak mungkin. Tidak ada gelap di area kealahan. Ini terang, memang benar pernyataan Allah itu telah ku ketahui sekarang. Bisa nggak kalian bayangkan, ini adalah sebuah perasaan kagum, saudara. Ini sebuah perasaan kagum bahwa ada manusia bisa seperti ini. Makanya kalau kalian baca di ayat selanjutnya, Allah bersumpah. Ini belum pernah terjadi, saudara. Ini belum pernah terjadi. Masa sih Allah bersumpah? Siapa yang ada di atasnya? Nggak ada. Biasanya orang bersumpah untuk sesuatu yang ada di atasnya. Allah bersumpah untuk siapa? Nggak ada yang di atasnya.
Tapi ini sebuah ekspresi kekaguman bahwa ada seorang manusia, yaitu Bapak kita semua, nenek moyang kita, memiliki ketaatan yang membuat Tuhan itu wow. Bisa amin 2 kali. Biasanya kan seperti itu, saudara. Tapi ini Allah sendiri, telah ku ketahui sekarang. Bayangkan level ketaatan Abraham itu membuat Tuhan terkagum. Dan inilah yang terjadi kepada Yesus juga. Saat dia melihat iman Kapernaum, perwira Kapernaum. Mari kita lihat. Saudara, ini bukan hanya Abraham saja yang bisa kita lihat seperti ini. Yesus juga pernah kagum dengan iman perwira Kapernaum. Mari kita lihat Matius 8, supaya kita bisa berpikir bahwa orang-orang seperti Abraham akan bangkit, seperti perwira Kapernaum akan bangkit, seperti kita akan bangkit. Dari mana saya tahu? Lihat ya, coba ya. Di sini kita lihat bagaimana Yesus juga kagum. Ayat yang ke 10. Mari kita lihat coba di situ. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa itu hal itu? Yang dikatakan perwira Kapernaum. Kalau bawahanku, kalau komandannya berkata kepada bawahannya, pergi, pergi, kerjakan, kerjakan. Paham maksud saya? Itu kan bicara tidak ada alasan. Sama seperti Allah berkata pada Abraham, pergi, korbankan anakmu. Tanpa alasan Abraham pergi. Paham maksud saya? Dan Yesus pernah melihat itu kepada Abraham, dilihat Yesus juga kepada perwira ini. Paham maksud saya? Nah, coba lihat di situ. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Heranlah ia, saudara. He marvel bahasa Inggrisnya. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Makanya di ayat yang ke-11 Yesus mulai bandingkan iman ini kepada Abraham. Baca coba. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bisa amin 2 kali. Karena orang dari timur dan barat itu adalah kau dan aku, engkau dan aku. Itu mungkin, itu ada demi nama Yesus. Apakah engkau generasi yang baru? Engkau hidup di sini. Ini bukan hanya untuk Abraham, untuk Ishak, untuk Yakub, untuk perwira Kapernaum, tapi itu adalah engkau dan aku. Katakan amin. Berarti bukan hanya Abraham yang ada di atas gunung itu, bukan hanya domba yang ada di atas gunung itu, dan Ishak, dan malaikat, dan Tuhan. Engkau juga ada di atas gunung itu, di tempat Allah menyediakan. Dengarin Papa baik-baik. Lihat ayat 11 itu. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Inilah kita dari sini. Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Jadi tempat Allah menyediakan itu adalah kerajaan sorga. Disitulah kita duduk. Makanya di Kejadian 22 Tuhan berkata tentang pemerintahan. Engkau akan menduduki kota-kota musuhmu. Karena mereka yang hidup di level ini akan memerintah bangsa-bangsa. Bisa amin. Kita harus hidup di sini. Katakan ketaatan awal sampai akhir. Haleluya. Kalau saya tidak salah, ini tempat kemah Abraham dan Ishak di sini di mana? Berseba kah? Berseba, oke? Dari Berseba sampai ke Gunung Moria. Itu ketaatan yang harus kita selesaikan. Ketaatan awal sampai akhir, yaitu dari Berseba sampai Gunung Moria. Engkau harus punya ketaatan yang tuntas. Engkau akan sampai di puncak itu. Allah menyediakan apapun yang kau perlukan. Bisa amin, amin.
Makanya kita keturunan Abraham. Kita tidak bergumul untuk taat. Kita melebihi binatang itu. Jadi jangan kecilkan, kerdilkan dirimu. Kalau engkau keturunan Abraham, engkau lebih taat dari mereka semua. Katakan amin. Yang disuruh belajar kepada binatang itu orang yang tidak taat, bukan keturunan Abraham. Jadi kalau engkau disuruh belajar kepada binatang, bilang tidak, aku keturunan Abraham. Aku tidak belajar kepada binatang. Aku belajar dari kebenaran dan firman-Nya. Amin, amin. Haleluya. Ini adalah tempat Allah menyediakan. Yang kedua, alam mujizat. Hiduplah di situ. Katakan, aku generasi yang baru di musim yang baru untuk Indonesia yang baru. Katakan amin, amin. Sebelum engkau duduk, ketaatan yang harus kau lakukan dari papamu. Engkau tetap anak-anakku. Saya tidak minta uangmu. Saya hanya menyuruhmu tetap di sini. Tetap di jalanku. Tetap dalam firmanku. Saya tidak minta yang lain-lain. Karena papa yakin kalau kau hidup di sini, engkau akan mulai bisa menangkap. Engkau akan tahu ini Allah atau tidak. Sama seperti Abraham, dia tahu ini Allahku, aku harus mentaatinya. Bisa mengerti? Engkau akan mulai mengerti, engkau akan mulai percaya, dan engkau mudah untuk taat. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, apakah ketaatan yang kita harus hidupi seperti yang dikatakan Papa supaya kita bisa sampai di tempat ini? Sederhana sekali. Tetap mengikuti, tetap dalam firmanku, tetap mengikutiku. Bisa paham maksud saya? Nah, menurut kalian dalam kisah hidup kita atau perjalanan rohani kita ini, kita sering sekali gagal di tetap ini loh. Makanya saya berkata padamu, ini sebenarnya ringan kita dengar, tapi kadang gagal kita lakukan. Makanya untuk tetap seperti sedia kala itu tidak mudah. Tetap seperti sedia kala itu tidak mudah. Kita mudah familiar, mudah meninggalkan. Tapi kalau kita lihat hidup Paulus, dia berkata, aku seperti sedia kala. Coba kita lihat Paulus dulu. Kita harus hidup di sini, saudara. Filipi, karena kita akan masuk ke tempat yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita tetapnya itu setengah-setengah, nggak seperti Paulus, kita nggak akan masuk. Paham maksud saya? Karena untuk menjadi seperti sedia kala hatimu, percayamu, kasihmu pada Tuhan, pada papamu, itu tidak mudah, saudara. Seperti sedia kala. Kalau kita masih jauh, belum terlalu dekat, mungkin salamanmu penuh senyuman, dan kadang-kadang agak ada segannya. Tapi kalau udah semakin sering salaman, goncang-goncang lagi. Mungkin kita salaman berikutnya dengan papa gini aja, saudara. Karena untuk seperti sedia kala itu tidak mudah. Filipi 1:20. Ah, mudah papaku untuk tetap di situ. Amin. Saya hanya katakan itu saja. Filipi 1:20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, seperti semula. Demikian pun sekarang. Lihat itu, saudara. Ini tetap tidak berubah. Ini tidak mudah. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri garis akhir. Mari kita lihat, saudara. 2 Timotius 4. Saya mau kita adalah orang-orang yang mengakhiri dengan baik, mengakhiri dengan kemenangan. Bukan orang yang memulai yang mendapat mahkota.
Orang yang mengakhiri yang mendapat mahkota. Saya appreciate kalian yang udah mengikuti Tuhan 30-35 tahun. Doa Papa dan nasihat Papa padamu, lanjutkan sampai engkau selesai. Karena kalau kau mundur dan berhenti, kau nggak mendapat mahkota. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, bukan orang yang memulai, tapi orang yang mengakhiri. Dan saya pastikan saat kau mengakhiri, engkau seperti sedia kala. Tetap di jalanku, tetap dalam firmanku. Amin 2 kali. Tidak mudah, tapi Paulus mengakhirinya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya berdoa supaya kita seperti itu. Sampai garis akhir, aku Tuhan mengakhiri dengan kemenangan, dengan baik. Paham? Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itulah Paulus. Seperti sedia kala dia akhiri perjalanannya. Good fight, pertandingan yang baik. Amin. Beda dengan Demas. Demas itu rekan sekerjanya. Demas mundur. Mari kita lihat coba. Di pasal yang sama, ayat yang ke-10. Nggak jauh-jauh saudara, nggak jauh-jauh. Karena Demas, ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas mundur. Karena untuk seperti sedia kala itu tidak mudah. Paham maksud saya? Dan kita bukan Demas, kita seperti Paulus. Apa yang membuat Demas seperti itu? Kalau kita lihat saudara di situ, karena Demas telah mencintai dunia ini, hatinya mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia mengakhiri perjalanannya belum sampai ke garis akhir atau tidak tetap. Apa yang membuatmu tidak tetap? Ini yang mau saya garis bawahi sebentar. Mengambil contoh dari Demas ini, apa yang membuat kita tidak tetap? Saya menyebutnya itu kontaminasi, saudara. Ada hal-hal lain yang kau dengar, yang kau percaya. Demas itu mencintai dunia, sebelumnya kan tidak. Lalu meninggalkan Paulus, sebelumnya tidak. Dari mana saya pelajari ini? Mari kita lihat di Yeremia pasal 2. Nah, ini penting untuk kita bisa tetap. Kita harus tahu mengapa kita tidak tetap. Mari kita lihat Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Nah, inilah kita dulu. Paham maksud saya? Sebagai benih yang sungguh murni, inilah kita. Betapa engkau berubah. Coba bayangin, Demas berubah, Paulus tidak. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar, bukan anggur pilihan lagi. Mengapa sih bisa begini? Orang yang dulunya tetap di jalanku, tetap mengikutiku, tetap dalam firmanku, sekarang meninggalkan aku. Di ayat yang ke-13, di situ yang Papa sebut tadi kuncinya. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, tidak tetap di firmanku. Paham maksud saya? Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, mata air yang lain. Ngerti maksudnya? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Itu bukan kolam yang dibangun Tuhan lewat mata air dari Tuhan. Ini dari mereka sendiri. Paham maksud saya? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Hati-hati siapa yang kau dengar. Paham maksud saya? Mata air yang kau gali harus hati-hati, saudara. Paham maksud saya? Nah, kalau kita mundur di ayat yang ke-5, perhatikan di situ. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti, nah ini kau kan garis bawahi, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia karena kita seperti yang kita ikuti. Jadi problem mereka tidak tetap
atau meninggalkan karena mereka mengikuti yang lain. Sebelum engkau mengikuti yang lain, engkau mendengar yang lain. Dan saya mau, tadi Mam sudah kutip di sini, apa yang membuatmu memiliki ciri khas sebagai generasi baru? Kita orang yang mencintai kebenaran. Biarkan orang-orang di sekitarmu tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang mengikuti kebenaran, yang hidup dalam gaya hidup ini. Bisa paham maksud saya? Dan tentulah ini harus menjadi satu-satunya yang kita ikuti. Paham maksud saya? Baru ini menunjukkan ciri khas yang baru. Muncullah Indonesia yang baru. Jadi apa yang membuat kita menjadi mundur, meninggalkan, menyimpang dan seterusnya itu? Karena kita menggali kolam bagi diri kita sendiri. Itu mata air yang baru yang tidak digali Tuhan bagi kita. Maka kita akan berubah. Saya berkata padamu, selama engkau mendengarkan papamu yang kau percaya, yang diutus Tuhan bagimu, engkau akan berjalan terus. Tapi kalau kau sudah mulai membuka kepada yang lain, kau punya potensi untuk berhenti. Makanya saya sebut untuk tetap itu tidak mudah. Dan nasihat Papa dan perintah Papa, kalau saya boleh kasih bahasa itu, tetaplah anak-anak. Engkau akan meningkat, engkau akan meluap, engkau akan cepat, engkau akan berbuah banyak. Catat 6 poin dengan cepat. Ketika engkau tetap, tulis, ketika engkau tetap, apa tanda-tandanya aku sudah masuk ke alam yang tadi. Jadi saat engkau tetap, yang saya sebut tadi, apa tanda-tandanya setelah aku di situ, bahwa aku sedang atau sedang menuju ke alam mujizat dan ke tempat Tuhan itu. Apa tanda-tandanya bagiku? Bahwa aku sedang menuju kepada penggenapan perkataan profetik, meningkat, meluap, cepat dan berbuah banyak. Apa tanda-tandanya bagiku? Bisa paham? Saya kasih 6 poin supaya kau bisa tidak bingung saat engkau tetap, tiap hari tetap, engkau punya indikasi. Katakan indikasi. Aku sedang ada di alam itu. Katakan 2 kali, amin, amin. Dan kau bisa menceknya itu di hatimu. Dan kalau tidak pas, kau bisa shifting langsung, bergeser langsung, posisikan kembali. Haleluya. Yang pertama, firman yang kau dengar dari papamu, engkau mulai menyukainya. Firman yang kau dengar dari papamu, engkau mulai menyukainya. Saya tidak memaksamu untuk menyukainya. Itu muncul saat engkau memang tetap. Bukan saya yang membuat itu, tapi Roh Allah. Jadi makanya saya nggak akan menuduhmu kalau engkau tidak menyukainya. Saya hanya memberi nasihat seperti ini. Mengapa? Jangan-jangan Papa ini bukan anugerahmu. Maka saya akan berkata padamu, berdoalah. Mungkin kau bisa cari seseorang bagimu. Sebab kalau kau tidak menemukan seseorang, dari mana imanmu muncul? Karena iman datang dari pendengaran. Engkau harus mendengar seseorang yang kau percaya. Saya tidak memaksa-maksa orang untuk mendengarkan saya. Nggak boleh loh, nggak boleh. Karena hamba-hambanya itu cukup banyak. Orang yang diutusnya itu cukup banyak. Tapi bagimu pasti hanya satu. Dan kalau engkau sudah ketemu, hargai, hormati. Bisa mengerti? Menghargainya, menghormatinya bukan membawa karangan bunga ke leher saya. Taati perintah saya, itu saja. Aku mau menghargai, mau menghormati Papa, orang yang diutus Tuhan bagiku. Setiap kali kita ketemu, kau bawa karangan bunga, taruh di lehernya karangan bunga. Bukan begitu. Kalau kau menghargainya, kau menghormatinya, lakukan yang dia katakan. Dengar Papa baik-baik. Ingat kalian waktu sekolah apostolik, saya bilang kepada semua yang hadir, saya ingin berdoa untukmu. Saya ingin menumpangkan tangan. Saya ingin memberkatimu. Seandainya pun engkau tidak datang lagi, it's okay. Hubungan kita tetap baik. Karena Indonesia ini nggak bisa saya kerjakan sendiri. Setidak-tidaknya kalau kita nggak bertemu, kau membawa sesuatu yang baik dari saya.
Ini bukan berkata hanya aku yang baik, yang benar. Tidak, saudara. Tapi bagimu tentu hanya satu. Dan kalau kau menemukannya, pastilah engkau mulai menyukainya. Katakan kanan kiri, kau sudah mulai menyukainya atau enggak? Kan belum. Saya kalau lihat mam setiap hari, sampai mendengarkan saya, itu sampai di toilet pun didengarkan. Saya kadang berpikir, dia tahu nggak yang bicara itu suaminya? Tahu nggak dia ini ya? Kok sangat seperti itu sih? Makanya ketika dia terus mendengarkan di tempat tidur, mau tidur didengarkan terus. Nggak heran dia di depan seperti tadi. Malah lebih hebat dari saya. Saya mengerti maksud saya. Karena ada upah bagi orang yang setia. Dia tidak mendengarkan yang lain, dia dengar di situ terus. Jadi kenapa dia mendengarkan terus? Tentulah menyukainya. Makanya kalau dia nggak melihat saya 5 menit, dia kecarian. Padahal saya di situ. Dilewatinya aja saya nggak tahu. Kalau engkau tetap mendengarkan orang yang diutus Tuhan bagimu, engkau mulai menyukainya, menyukai perkataannya, menyukai firman-Nya. Itu tandanya engkau sedang masuk ke alam itu. Semua kita bisa cek. Semua kita bisa cek. Kalian tahu apa yang terjadi ketika Yesus menjumpai orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda? Sorry, bukan kolam Bethesda. Kolam Bethesda ya? Oke, kolam Bethesda. Dia berkata seperti ini. Yesus berkata seperti, maukah engkau sembuh? Dia berkata, Tuhan, tidak ada yang membawa aku turun ke kolam itu saat bergoncang. Saking lamanya dia. Jawaban dia ke Tuhan pun nggak nyambung. Maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya mau. Tapi itu memenuhi terus pikirannya. Bahwa tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu. Mau rahasia? Dengerin saya. Kalau kau mau rahasia, tatap saya supaya kau bisa menangkapnya. Orang yang lumpuh ini berkata seperti ini. Tidak ada yang membawa aku ke kolam itu saat malaikat turun. Katakan malaikat, itu angelos. Angelos itu yang diutus. Dan yang diutus kali ini bukan malaikat tapi Yesus. Jadi engkau tidak sedang menunggu malaikat, engkau sedang menunggu angelos, yaitu aku. Jadi yang membuat kolammu bergoncang itu angelosmu. Angelosmu yang bisa membuat kolammu bergoncang. Dan dengar, saat kolammu bergoncang, terjun, engkau mengalami mujizat. Itu yang saya sebut menyukainya. Karena kolam itu tidak lagi di luar, itu di hatimu. Karena dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air sampai pada kesudahan zaman. Jadi kalau mata air terus mengalir, yang pertama terbentuk sumur, yang kedua kolam. Jadi kolam di hatimu bergoncang oleh angelosmu, melompat ke dalam. Makanya saya sebut, kalau saya menyampaikan firman, kolam di hatimu melonjak, bergoncang, lompat, responi, mujizat akan terjadi di dalam dirimu. Katakan amin, amin. Bukan angelosmu yang seperti dulu, sekarang aku datang. Karena aku yang diutus. Angkat tilammu, berjalanlah, sembuh seketika. Yang aneh, siapa yang membuatmu sembuh? Nggak tahu katanya. Dia nggak tahu. Yang nggak tahu aja bisa sembuh, apalagi kalian yang tahu. Tapi papa aku tahu, tapi nggak sembuh-sembuh. Kolammu nggak bergoncang. Aku tahu banyak tentang Yesus, tahu kitab suci. Dia aja yang nggak tahu mengalami mujizat. Aku tahu banyak nggak mengalami mujizat. Kolammu nggak bergoncang. Pastikan kolammu bergoncang. Katakan yang pertama. Yang pertama,
Bisa melihat indikasinya itu? Sekarang coba cek. Dari pagi sampai sekarang kita ibadah. Bagaimana hatimu? Kau bisa melihat indikasi itu. Yang kedua, bagaimana aku bisa mendapatkan tanda atau indikasi bahwa aku sedang masuk di alam itu saat aku tetap tadi? Yang kedua, ada rasa lapar dan haus. Ada rasa lapar dan haus akan firman. Ada rasa lapar dan haus akan firman. Apakah itu muncul di hatimu? Itu harus kau cek. Makanya kalau kita yang lapar dan haus, tiba hari Minggu yang adalah hari Sabat kita, ini menjadi hari yang bahagia bagi kita untuk sharing, membanjiri hatimu dengan firman, dengan roti hidup, karena engkau lapar dan haus. Belum jam 9 sudah tiba, jam 8, saking laparnya jam 7 mengganggu saya tidur. Tapi kau seperti sahabat yang baik itu, nggak dibuka pintu pun kau gedor-gedor terus sampai kau mendapatkan roti. Katakan lapar dan haus. Yang pertama menyukai, yang kedua lapar dan haus. Yang ketiga mulai berkembang kasihnya. Berkembang kasihnya kepada Tuhan dan orang yang diutusnya. Berkembang kasihnya kepada Tuhan dan kepada orang yang diutusnya. Berkembang kasihnya. Ini bisa kau cek di hatimu. Engkau yang tahu. Dan bagaimana ekspresi kasih itu beda-beda. Sama seperti kepada Tuhan. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan kalau menyembah, ada orang angkat tangan dua-dua kan? Ada orang hanya duduk saja. Ada orang yang bersujud. Ada orang yang tengkurap kecuali tidur. Ada orang yang berdoa bahasa roh. Mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan itu beda-beda caranya. Tapi kalau berkembang, dia akan semakin berkualitas. Termasuk kepada orang yang diutus Tuhan bagimu. Tidak mungkin kita tidak mengasihi orang yang menyampaikan firman padamu, yang engkau tahu firman Allah di mulutnya. Nah, kalau itu tumbuh di hatimu, itu indikasi nomor 3. Engkau sedang ada di alam mukjizat itu. Engkau sedang ada di tempat Tuhan menyediakan. Haleluya! Saya tidak membiarkanmu tidak tahu. Tidak ada kebingungan waktu kita pulang. Sehingga kita bisa pulang dengan iman dan gairah. Ada amin. Yang keempat, ada semangat dan kesegaran waktu kau menjalani hidupmu. Ada semangat dan kesegaran waktu engkau menjalani hidupmu. Itu indikasi nomor 4. Ada semangat dan kesegaran waktu engkau menjalani hidupmu. Bagaimana itu Papa ciri khas orang yang bersemangat dan segar menjalani hidupnya? Kalian pasti tahu lah. Nggak perlu saya jelaskan ya. Nanti banyak menyimpangnya kita ke kanan kiri. Nanti jadi banyak tertawa kita. Yang penting engkau tahu kalau orang yang bersemangat dan segar dalam hidupnya, lihat cara berpakaiannya, lihat mimik wajahnya, lihat caranya bekerja, itu berbeda. Nah, kalau kau bersemangat di sini, kau sedang ada di alam itu. Bisa amin 2 kali. Yang kelima, ada gairah untuk beribadah. Ada gairah untuk beribadah. Ini nomor 5. Minggu depan kita masih ada ibadah. Masih. Iya ya. Ini nggak bisa libur dulu. Kayaknya kita udah hampir tiap minggu ibadah.
sharing lagi, kelompok pemuritan lagi. Ya wajar lah kau mulai mengeluh, karena itu nggak membawa kehidupan. Tapi kalau membawa kehidupan, masa engkau mengeluh? Tapi memang papaku harus jujur, ini memang nggak membawa aku pada kehidupan. Saya hanya berkata padamu, anakku, posisikan kembali. Posisikan. Sudah papa, sudah ku posisikan. Sini saya doakan lagi. Bagaimana sekarang? Apa yang kau rasakan? Biasa aja papa. Jangan biarkan banyak waktu terbuang. Temukan seseorang, dengarkan dia, percayai, penting bagi hidupmu. Paham maksud saya? Jadi ada gairah untuk beribadah. Mari kita ulang yang pertama, apakah indikasinya aku sedang masuk di alam itu saat aku tetap? Nomor 2, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir, mulai menemukan pewahyuan, pengertian, mulai menemukan pewahyuan atau pengertian, atau bisa lebih praktis bahasa seperti ini, menemukan pikiran-pikiran baru. Pewahyuan, pengertian, pikiran-pikiran baru dari firman yang telah kau dengar. Mulai menemukan pewahyuan, terus pengertian atau pikiran-pikiran baru dari firman yang kau dengar. Pernah nggak kalian waktu sharing tiba-tiba muncul di pikiranmu untuk menguatkan firman yang kau bagikan? Satu. Pernah nggak kau mendengarkan saudaramu menyampaikan, tiba-tiba kau ketemu wahyu di pikiranmu? Itu yang kedua. Kemudian pernah nggak kau mendengarkan papa, tiba-tiba pikiranmu mengalir dalam wahyu? Itu indikasi yang keenam. Kau sedang ada di alam itu. Katakan amin. Saya mau berdoa 1 menit supaya keran ini terbuka bagimu. Mulai hari ini ada anugerah di ruangan ini. Engkau akan mengalami 6 indikasi ini saat engkau tetap. Saya yakin hari-hari yang kita jalani hari-hari yang baik, penuh gairah, penuh semangat, penuh pengharapan untuk Indonesia yang baru. Katakan amin. Engkau akan perlahan-lahan hari demi hari menyaksikan bagaimana engkau meningkat, bagaimana engkau meluap, bagaimana engkau cepat dan berbuah banyak. Mari bangkit berdiri. Katakan 6 poin itu ke kanan kirimu sebelum saya berdoa untukmu khusus. Karena ada kasih karunia di ruangan ini untuk engkau bisa mengalami 6 indikasi ini di dalam dirimu. Engkau akan mulai menyukainya dan seterusnya. Mari sampaikan kanan kirimu sebelum papa berdoa untukmu khusus. Haleluya. Saat engkau tetap di sini, kau akan mengalami 6 indikasi ini. Itu tanda bagi kita sedang masuk ke alam mujizat, ke tempat Tuhan menyediakan. Haleluya. Oh, rabakadabande bekebedabande. Ayo mari sharekan, mari sharekan. Sudah? Amin, amin, amin. Katakan tetap. Tetap di jalanku. Yaitu tetap mengikuti seseorang. Dan tetap dalam firmanku. Siap perumpamaan, bukan perumpamaan. Apa contohnya kita lihat orang seperti ini? Seorang murid. Seorang murid. Paham maksud saya? Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah murid-muridku. Mari kita deklarasikan yang pertama, 6 indikasi saat aku tetap, aku sedang ada di zona, di alam. Yang pertama alam mujizat, yang kedua di tempat Tuhan menyediakan, dan juga engkau adalah, engkau sedang berjalan dalam penggenapan, meningkat, meluap cepat dan berbuah banyak. Nomor 1, apa indikasi yang pertama?
Amin. Apa indikasi yang kedua? Apa indikasi yang ketiga? Apa indikasi yang keempat? Apa indikasi yang kelima? Apa indikasi yang keenam? Yes, engkau akan mulai makin kreatif. Cara berpikirmu makin kreatif. Mudah menemukan ide, kreativitas, pikiran baru, sehingga kita akan cepat. Ada masalah cepat diselesaikan. Paham maksud saya? Karena kita mulai terlatih dalam pikiran-pikiran yang baru. Mari angkat tangan ke sorga. Berdoa bahasa roh 1 menit. Rabakadabu rebeda labakada bahandi. Rebeda bakada bare debeda labukoda bakada bahandi. Shedebeda bakada bandi bekebeda bukoda bakada bahandi. Ada kasih karunia di ruangan ini. Subukoda bakada bare debeda labakada bakada bahai. Rebeda bakada mare debeda labukoda bahandi. 6 indikasi ini akan kau alami dengan jelas di hatimu, di hidupmu. Rebeke beda bakada bare di beda labukoda bakada bahandi. 6 indikasi ini akan engkau alami dalam hidupmu. 6 indikasi ini akan engkau alami dalam hidupmu. Rebeke beda bakada bare di. Mari berdoa dalam roh. Siap untuk menerima impartasi. Siap untuk menerima impartasi. Siap untuk menerima kasih karunia. Rebeda bakada mare de beda labukoda bakada bahai. Breke beda bando de beda labakada bahai. Engkau anak-anakku dalam iman, aku berdoa supaya kau mengalami 6 indikasi ini. Subukoda bakada bare de beda labakada bahai. Sebagai generasi yang baru di musim yang baru, ini adalah ciri khas mereka. Ini adalah tanda-tanda mereka untuk Indonesia yang baru. Berdoa lagi terus. Robokoda bakada bare de beda labakada bahandi. Rebeda bakada mare laboda bakada bahandi. Oh, engkau berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Engkau berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Engkau menunjukkan rasa lapar dan haus akan firman. Engkau menyukai firman. Engkau memiliki gairah rohani. Engkau memiliki kesemangat dan kesegaran dalam hidup. Engkau memiliki kasih yang membara kepada Tuhan dan orang yang diutusnya. Engkau mengalir dalam roh wahyu dan pengertian dan pikiran yang terbuka demi nama Yesus. Sobokoda bakada bare de beda bakada bahai. Engkau menjadi generasi yang menyukai firman. Engkau menjadi generasi yang mencari kebenaran. Engkau lapar dan haus. Engkau bersemangat dalam hidup. Engkau bergairah dalam hidup. Sebab ada pengharapan yang terus-menerus berkobar di hatimu untuk hidupmu yang baru, untuk keluargamu yang baru, untuk anak-anakmu yang baru, untuk kotamu yang baru, untuk Indonesia yang baru. Pengharapan itu selalu berkobar di dalam hatimu. Berkobar. Berdoa lagi. Robokoda bagada bahande. Bekebede bando de la bagada bahai. Ibrende basoboko bahaya. Brembedebe, 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 brembedebe. Hobokoda bakabahai. Hobokoda makada bahai. Sebeke sebentar lagi, mari. Aku melihat, aku mengalami. Sebentar lagi, hoboko maba bahaya. Impartasi akan mengalir dalam hidupmu. Impartasi akan mengalir dalam hidupmu. Percayalah anak-anakku dalam iman. Firman Tuhan di mulut papamu lepas menjangkaumu sekarang. Oh, namelako mahaya ayende helebreke bahaku mahaya. Bimena no sondoro boda bakabahai. Berdoa sebentar lagi. Ibre kabahande. Soboda bakada bare lebeda bakada bahande. Rebeda bokoda bakada bare beke beda bande. Bersiaplah demi nama Yesus. Rekeda bakada bare lebeda bakada bahai. Robokoda bakada bande beke beda bande lebeda bakada bahai. Breke beda bando lebeda bakada bahai. Haleluya. Are you ready? Yang pertama, aku mengimpart roh yang menyukai firman. Tumbuh dan berkembang di hatimu.
tumbuh dan berkembang di pikiranmu, tumbuh dan berkembang di hidupmu. Engkau menyukai seperti menyukai sungai, engkau menyukai seperti menyukai padang rumput yang hijau, engkau seperti di tengah taman, engkau seperti di tengah sungai yang bening, yang jernih seperti kristal. Demikian engkau menyukainya, seperti rusa yang merindukan air yang bening. Demikianlah rasa lapar dan hausmu akan mulai berkobar dalam hidupmu. Tidak pernah haus, tidak pernah lapar. Engkau akan selalu disuplai dari sorga, disuplai dari sorga, roti hidup dan air hidup. Demi nama Yesus, mulai hari ini berkembang demi nama Yesus. Rasa lapar dan hausmu, kasihmu yang membara kepada Tuhan, kasihmu yang membara kepada Dia yang diutus bagimu, itu akan meningkat hari demi hari, itu akan semakin terekspresi hari demi hari. Kasih yang menyala, kasih yang membara sekarang demi nama Yesus, sekarang diimpar demi nama Yesus. Mulai hari ini ada semangat dan kesegaran untuk menjalani kehidupan, untuk bekerja, untuk pergi, untuk melayani. Sebab pengharapan di dalam hatimu terus menyala, terus berkobar, tidak pernah memudar, tapi menyala seperti terang benderang, membuatmu bergairah dan bersemangat untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Oh, tidak pernah lesu, tidak pernah mundur. Demi nama Yesus, engkau akan memiliki gairah untuk beribadah minggu demi minggu, hari demi hari. Gairah itu tidak pernah menurun, gairah itu tidak pernah merosot, tapi terus membual. Pikiran-pikiran yang kreatif akan mulai terjadi di atas hidupmu. Pewahyuan demi pewahyuan, pengertian demi pengertian, pikiran-pikiran yang terbuka, pikiran-pikiran yang baru hadir dalam hidupmu, membuat engkau menjadi manusia baru, membuat engkau menjadi manusia ilahi. Hidupmu yang tersembunyi di dalam Kristus akan mulai diekspresikan. Hidupmu yang baru sebagai anak-anak Allah di muka bumi akan mulai diekspresikan. Kalau engkau menerima impartasi ini, doa-doa dari nubuatan ini, berdoa 1 menit lagi dalam roh. Malekra sanda ibreke mandoro la baka bahai breke beda bondo baka bahai. Ambil sande beke beda bahai. Jadi berbeda hari ini, jadi manusia berbeda hari ini. Soko bakida bahande beke beda bahai breke beda bando la baka da bahai. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Generasi yang baru di musim yang baru untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Inilah berkat Bapa bagimu dari sorga yang disiapkannya untukmu. Dan terimalah anak-anakku dalam iman demi nama Yesus. Indikasi ini akan terus bisa kau alami. Indikasi ini akan terus mengingatkanmu untuk selalu memposisikan diri, untuk selalu ada di frekuensi yang sama, terus menerus hari demi hari. Demikianlah engkau selalu berjalan, tetap dalam firman-Ku, tetap mengikutiku. Diberkatilah engkau sebagai generasi baru untuk musim yang baru bagi Indonesia yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Amin, 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 amin.
I give you